Tokoh yang terpilih kali ini merupakan sosok yang bukan saja dikenal oleh bangsa Indonesia, namun juga seluruh dunia. Berkat jasa beliau pula, maka dunia kedirgantaraan Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara maju. Tidak hanya itu, beliau juga dikenal sebagai pria romantis setelah menemukan cinta sejatinya. Siapa beliau? Saksikan terus yang terpilih episode kali ini. Waalaikumsalam. Gimana, Dek? Ya. Kalau bisa ya, yang punya kapal terbang. Iya. Bicara kapal terbang di sana juga ada. Boleh, silakan. Mari. Karena kita harus hidup dengan kenyataan bahwa kita satu-satunya benua maritim di bumi ini. Benua maritim? Ya, karena sifatnya maritim terdiri dari lebih dari 15.000, ada yang mengatakan 16.000 pulau, tetapi besarnya seperti suatu benua. Dari boleh kata Sabang sampai Merauke itu lebih besar dibandingkan dari New York sampai San Francisco. Nah sekarang misalnya prasarana perhubungan di Amerika tadinya itu agak mandek, tetapi serentak terjadi mereka membuat kereta api dari New York atau East Coast ke West Coast terbuka, langsung mekar semuanya itu. Nah karena berfungsi. Tapi di benua maritim Indonesia, kita tidak mungkin membuat kereta api. Tidak mungkin kita menghubungi dengan apa misalnya dengan kapal saja. Tidak mungkin. Karena kalau dengan kapal masih sampai di pantai. Dari pantai masuk ke pedalaman kan jauh. Nah, tapi kalau dengan pesawat terbang atau helikopter apapun juga, kita langsung ke titik manapun kita bisa datang. Apa yang terjadi? Saya selalu mengatakan kita jangan ikut skenario dari penjajah. Sementara kita telah membuktikan bahwa pesawat terbang ini N250 kita bisa buat, 100% buat sendiri. Kenapa ini dihentikan? Kenapa ditikem berhenti? Itu kan skenario yang mau mengimport. Karena kalau kita buat sendiri tidak ada import. Yang itu rakyat Indonesia. Karena yang mengembangkan ya saudara kita semua yang bekerja di situ. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang menunjang komponen. Sekarang boleh dibantu tetapi udah kita kehilangan banyak momentum. Coba lihat pesawat terbang yang masuk ke pasar sini. Bisa bayangkan. Ini pesawat terbang sebenarnya tahun 2000 sudah masuk pasar. Dan kita sudah di ambang pintu. Dan ini pesawat terbang N2130 itu tahun 2002 masuk pasar. Itu semua dihentikan. Padahal kita tidak ada utang apa-apa. Dikata pemerintah utang utang pemerintah dia harus tanggung jawab karena swasta yang utangnya banyak. Itu BLBI ini tidak ada. Tidak ada KKN, tidak ada apa. Bukan punya Habibie, bukan punya Soeharto, bukan punya Soekarno, bukan punya Ali. Ini punya rakyat Indonesia. Transparan kok. Ya benar aja. Nah, dan ini kenapa ikut-ikutan begitu? Sekarang coba lihat, ini saya katakan double standard. Lihat apa yang terjadi di Amerika dan di Eropa. Di Amerika dan di Eropa, swasta macet karena masalah-masalah yang ya mereka kelalaian mereka. Ya. Apa yang dibuat? IMF bantu, semua dibantu-bantu. Kita tidak ada apa-apa, tek, dihentikan. Ah, gelok namanya.
Dari PTN atau PTD ada di Bandung gelo ya Pak ya kalau istilah orang sana. Kalau saya mengatakan itu tidak wajar. Itu double standard. Banyak di luar negeri mau baca karya-karya kita, tapi saya larang jangan dulu keluarin. Kita untuk kita aja sendiri. Memang skenario dari asing untuk supaya bangsa Indonesia Saya tidak mau mengatakan senario dari asing. Senario dari mereka yang dirugikan karena kita menjadi mandiri. Yang dirugikan itu tidak tergantung dari warga negara. Tidak tergantung dari kedudukan. Oh, siapa saja. Kalau orang mengadakan perdagangan, kan dia punya wakil di situ juga. Pak, kemudian yang terjadi sekarang adalah banyak karyawan dari PTDI yang kemudian terpaksa berhenti bekerja atau kemudian malah dia dibajak oleh Memang begitu, memang di begitu. asing. Bagaimana Bapak memandang ini Pak? Ini aset padahal Pak, putra bangsa kita. Ya, itu saya sangat-sangat sedih melihatnya. Karena anak-anak itu benar-benar anak berbakat. Anda mikirkan dong, dari 200 lebih orang Indonesia, 140. Waktu itu bukan 240, mungkin 180. Ya, karena itu 30 tahun yang lalu. Ya, itu 1% saja yang berbakat itu sudah 2 juta orang kan? Atau 1,8 juta orang 1%. Dari 1% dari 1, juta itu pun 1,8 juta pun itu sudah berapa? 180.000. Padahal yang saya butuhkan anak-anak pintar paling banter berapa? 16.000. Masa tidak ada yang pintar? Nah itu ternyata bisa. Dan kita kembangkan. Dan itu saya tidak mengatakan itu harus saudara saya. Tidak ada KKN. Siapa yang berbakat harus kita bina. Sekarang kita sudah bina dengan segala perhatian. Tidak dapat uang dari mana? Uang kita, keuntungan dari penjualan minyak dan sumber daya alam. Kita kembangkan, kita dengan tulus anak-anak itu bergairah dan semua. Setelah itu membuat S1, berbakat disuruh S2, S3. Sekarang sudah mulai petik, diberikan bahana, dia kembangkan buktinya, keunggulannya dia buat ini. Dia buat yang satu itu, dia buat itu. Sudah tahu rahasianya, banyak di luar negeri mau baca karya-karya kita. Tapi saya larang, jangan dulu keluarin. Kita untuk kita aja sendiri. Kalau pertemuan internasional diminta mana karyanya, saya bilang jangan dulu. Nah, sekarang apa terjadi? Orang kita sendiri yang demo tidak punya pengertian, suruh berhenti ini dan seterusnya. Dan anak kita kan yang akhirnya kemana? Dirayu, ayo sini deh di tempat saya kerja. Sini di tempat saya kerja. Apa di Jerman, apa di Perancis, apa di Inggris, apakah di Amerika, dan di Brazil, di Turki, di mana-mana mereka. Masuk Boeing, masuk Airbus. Dan pada anak-anak itu, ya kasihan mereka. Ada yang sudah agak lama berarti mungkin 5-6 tahun di dapurnya Pak Habibie. Kan mereka tahu si Habibie masak apa ya, bagaimana cara bumbunya, ramuannya. Ditanya, ada laporan gini. Semua digerogotin. Dan kita buka sebesar-besar diusir dengan prasangka yang tidak ada. Tidak ada alasan. Kan saya membuat itu bukan karena saya belajar ahli konstruksi pesawat terbang. Tidak. Karena itu ada kehendak dari rakyat Indonesia yang dicetuskan oleh yang namanya Presiden Republik Indonesia pertama. Namanya Bung Karno. Bung Karno, saya kan generasi saya itu ya awal tahun 50 baru kita diakui kemerdekaannya, baru waktu kita 49 diakui kemerdekaannya, tahun 50 sudah yang generasi pertama ditugaskan belajar di luar negeri untuk konstruksi pesawat terbang. Saya bukan gelombang pertama deh, saya gelombang keempat. Nah, jadi itu jauh long march-nya. Akhirnya udah terbang, udah studi abang itu disuruh henti, yang henti demo-demo yang ada kan gila. Itu saya namain gelo. Bahasa apa? Bahasa daerah ya, bahasa Sunda. Dengan dibajaknya SDM kita, artinya penguasaan teknologi kedirgantaraan kita surut ke belakang Pak, setback.
Oh ya jelas. Dan sekarang datang kepada saya, dia bilang, bagaimana kita ajarin Anda membuat flap? Kamu gila, dia bilang gitu. Tapi kita juga tidak konsisten. Bagaimana saya mau ajak orang untuk invest kemari dengan uangnya sendiri untuk dalam bidang ini, kalau rakyatnya di sini yang tadi sudah memiliki, dia usir semuanya dan tidak mau invest satupun. Pemerintahnya. Perhitungkan aja peraturan-peraturan, undang-undang yang benar aja dong. Itu juga berarti wawasan dia, saya jadi berkuasa. Ah enggak, itulah kita punya wawasan lain. Kalau begitu terus, ya yang di luar negeri gini tepuk tangan. Ya senang biar aja dia. Jam kerja. Terus saya mundur. Saya transfer teknologi, saya kembangkan SDM-nya, dan akhirnya saya kuasai, saya buat sendiri. Jangan saya membuat sendiri, saya lari terus di belakangnya. Sementara itu pasar saya dipenuhi oleh orang lain. Itu. Dan saya sebenarnya sudah sampai ke awalnya. Awalnya saya sudah punya pesawat terbang sendiri. Yang terbang. Ikut cara dia secara evolusi, ya dia makin cepat, kita di belakang aja terus. Ya, mengekor. Karena itu tidak saya masuk di sini. Terus saya berdalam, saya akselerasi. Sehingga saya ikut terus di garis depan dengan dia. Dan saya sedot jam kerja. Dan caranya, saya buat peraturan-peraturan. Ini rumah saya kok, rumah saya yang menentukan peraturannya orang lain. Ya benar aja, sejak kapan itu? Boleh nggak di rumah Anda yang peraturan tetangga Anda yang membuat peraturan? Nggak mau. Nah ini rumah kita. Satu kilo beras, saya beri contoh. 1 kilo beras dengan 1 kilo satelit atau 1 kilo pesawat terbang ini jauh lebih tinggi. Dia buat tidak tergantung dari cuaca, dia buat kapal terbang seenaknya yang banyak, dan dia boleh dikatakan jual ke pesawat terbang di sini dan dia dapat duitnya. Dengan duitnya itu ya dia buat apa yang dia butuhkan. Nah, kita tidak bisa tandingi dengan ini. Kalau cuacanya jelek, ledakan Gunung Merapi itu kan merusak pertanian di daerahnya juga. Tidak bisa segera dipanen, apa yang sudah dalam ambang pintu panen tidak dapat dipanen. Nah, tapi kan ini kan tidak. Siang malam kalau perlu dia 24 jam, dia kerja 24 jam. Perusahaan itu seperti manusia. Dilahirkan dan bisa mati.